Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Halo sahabat Erlisa. Gimana kabar Anda semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu tetap semangat ya sahabat Erlisa ya. Oke, edisi pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023. Migdan Sarani menemani sahabat Erlisa ya di Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi atau sholawatan di Radio Erlisa. Oke, dan spesial ya sahabat Erlisa pada kesempatan yang sangat baik ini ya. Biasanya Migdan Saroni sendirian atau ditemani 1-2 orang. Ini ditemani banyak ini. Yang kelihatan kamera ini hanya beberapa, tapi yang tidak kelihatan banyak sekali nih sahabat Erlisa ya. Oke, dan kesempatan kali ini Migdan Saroni bersama dari MI PTQ Darul Hikmah Menganti Gedung. Tepuk tangan dulu. Oke, dan pada kesempatan kali ini telah hadir ya di studio Erlisa FM. Kita sapa terlebih dahulu. Ada Bapak Aswad Atu Ali Humat Al Alim SESY SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik sekali. Sehat ya Bapak ya? Iya. Alhamdulillah. Oke. Dan beliau ini sebagai kepala madrasah ya, kepala MI PTQ. Apa itu PTQ itu Pak? PTQ itu plus tahfidzul Quran. Oh gitu ya. Jadi semua siswa-siswa kami itu menghafal Quran. Jadi memang ada plusnya ya Pak ya. Ya. Oke. Dan yang kedua ini ya, ini tidak hanya Bapak gurunya dan Bapak kepalanya saja, ini diajak juga ini muridnya. Nah, ini yang pertama ini ada Khofifatun Nafis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini murid atau siswi dari MI PTQ Darul Hikmah. Oke. Dan yang kedua, ini Bapak guru ini membawa muridnya cuma 2 ini. Muridnya banyak tapi yang dibawa 2 ini. Yang satu ini ada Nabila Febriana Maulida. Assalamualaikum Nabila. Yudi. Oke. Gimana kabarnya Nabila? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Ini ya sahabat Erlisa ya. Jadi beliau ini ya keduanya ini murid dari MI PTQ Darul Hikmah Menganti Gedung Jepara. Oke. Saya kembali ke Bapak Kepala dulu ini. Pak Ali ini mungkin bisa sedikit dijelaskan ini terkait MI Madrasah Ibtidaiyah plus tahfidzul Quran gitu ya Pak Ali. Lengkapnya gitu. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa MI PTQ Darul Hikmah itu. Mau gak Bapak? Jadi para pemirsa hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, MI plus tahfidzul Quran Darul Hikmah Menganti Gedung Jepara ini adalah yayasan sekolah madrasah di bawah naungan Yayasan Darul Hikmah Menganti, yang juga bagian dari mengikuti kurikulum dari Ma'arif, juga dari Kementerian Agama, dan kita kombinasi sekolah formal dengan sekolah pesantren. Tepatnya hari ini itu kurang lebih sudah 68 tahun. 68 tahun Ya, Pak. betul. Bukan usia yang sangat muda. Ya, alhamdulillah. Tapi masih terus berproses. Alhamdulillah. Didirikan oleh Romo Kiai Haji Sulaiman Tamam dengan beserta para kiai di masanya di wilayah Menganti, dengan tujuannya visi bahwa
terwujudnya generasi yang mantap Islami, akidahnya berkualitas, populis pikiran dan pergaulannya, dan terpuji akhlaknya. Seperti itu, Mas. Oke, nggih, itu jadi sekilas profil. Jadi memang MI dari MIPTQ Darul Hikmah. Ini saya agak belepotan, Pak, karena namanya panjang sesuai dengan namanya Bapak Kepala ini. Oke, jadi itu sahabat adik saya. Jadi MIPTQ Darul Hikmah Menganti Gedung ini memang ternyata sudah 68 tahun yang lalu gitu Bapak G. Dan itu mungkin sudah generasi pertamanya ini sudah jadi kakek-kakek ini Pak. Ya. Kakek nenek. Iya, ini. Oke, itu ya sahabat adik saya. Jadi sahabat Erdisa, nah ini mungkin yang ingin gabung ya sahabat Erdisa, bisa gabung melalui teleponnya Erdisa di 029142998800, bisa telepon ya sahabat Erdisa di 029142998800, atau gabung melalui WA-nya Erdisa ya di 081805805804. Oke, dan kita saat ini ya sahabat Erdisa sedang live streaming juga ya di Facebooknya Erlisa FM Jepara, dan juga bisa didengarkan melalui radio streamingnya di www.erlisafmjepara.com ya, dan juga bisa didengarkan melalui on air-nya ya sahabat Erlisa di 94,7 FM. Oke, saya kembali ke adik siapa ini dulu ya, ke siapa ya, Nafis dulu ya, Nafisa ya namanya, Nafis ya, panggilannya Nafis ya. Oke, adik Nafis kelas berapa ini? Kelas 4. Kelas 4 ya. Wah, kelas 4 ini apa namanya, sudah mentalnya sudah berani. Dan yang satunya Nabila kelas berapa ini? Kelas 4 juga ya. Oke. Oke, kelas 4. Oke, kembali lagi Pak Kepala ini. Di MI mungkin sampai saat ini berapa Bapak, ada berapa siswa-siswi secara keseluruhan? Siswa-siswinya untuk MI kita ini 670. 670 ya? Ya. Alhamdulillah. Itu berarti satu kelas ada berapa itu Pak? A, B, C, D gitu ya? Yang kelas 1 ini sampai E ini. Sampai E ya? Wow, luar biasa ini ya. Ya, jadi dalam perkembangannya MIPTQ Darul Hikmah ini di bawah kepemimpinan Yayasan Romo Kiai Azhari itu mendorong beberapa program unggulan, Mas. Jadi saat ini di MIPTQ Darul Hikmah ini ada 4 program unggulan, yaitu pertama pesantren bocil. Pesantren bocil ya? Ya. Wow. Jadi di situ memang ada anak-anak yang mondok. Nah, ini kita namakan pesantren bocil ya. Bocil itu bocah kecil. Ya. Berarti kalau bocah besar tidak boleh mondok. Kalau bocah besar ada sendiri. Oh, ada sendiri ya? Ya maksudnya kan nggak di bocil tadi Pak. Ya, betul. Yang MTK SMA itu ada sendiri. Nah, ini diantaranya yang kita ajak ini adalah santri bocil ini. Ini santri ya Pak? Ya, wah, betul. kecil-kecil sudah mondok ini. Aplaus dulu dong. Nah, Oke, ini sekarang untuk santri bocil itu kurang lebih 120. 120 Pak? Ya, itu mondok asrama ya? Ya, Alhamdulillah. tidak pulang jadi. Tidak pulang ya? Ya, memang untuk menjadi alternatif bagi para wali murid atau calon orang tua yang pengen anaknya mondok tapi nggak usah jauh-jauh gitu kan, Mas. Wah. Biasanya kan kalau jauh itu kan agak melang-melang ya. Nilai ini kangen. Nah, jadi kan Barat nanti nobel. berat di ongkos atau mungkin dan yang lainnya. Nah, ini kita memberikan alternatif itu, jawaban itu, bahkan dengan plus programnya ya ini untuk hafalan Al-Quran. Oke. Dan untuk apa ini ya? Untuk dua muridnya ini insya Allah hafal Quran ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah dapat berapa Mbak? 6 juz. Nah, yang satunya yang Nabila? Ya. 6 juz juga ya. Wah. Ini nanti ini baru kelas 4 ya Pak? Ya. Ini kelas 6 nanti hatam ini Pak?
Doakan. Semoga ya, jadi semoga hatam dan menjadi generasi Qurani. Seperti yang di tema kita ya, sahabat Abisa, membersamai generasi emas dengan Al-Quran ya, begitu ya sahabat Abisa. Nah, ini kita lanjutkan. Monggo Bapak. Nggih. Untuk program unggulan yang kedua tadi, Ya. yang pertama pesantren Puji. Pesantren nggih. Yang kedua adalah tahfidz tapi full day. Tahfidz full day. Ya. Maksudnya gimana itu, Pak? Jadi dia menghafal Quran di sekolah, di madrasah. Nggih. Tapi dia nggak berasrama. Jadi hanya menghafalnya di madrasah itu dari jam 7 pulang jam 4 keras permain. Gitu. Tapi tidak mondok ya? Ya, betul. Itu juga alhamdulillah kita yang full day ini kurang lebih siswa-siswinya 200-an. Wah, 200 ya. Yang mondok ada Yang tahfidz full 100 day. tadi ya, yang full day ada 200 sekian. Wah, ini Kalau ini juga alternatif yang kedua bagi orang tua yang mungkin pengen sekolah yang full day biasanya agak repot ya. Atau kerja sibuk sama-sama sibuknya. Mungkin hanya ngantar pagi diambil sore gitu kan. Insya Allah dengan kualitas dan biaya yang terjangkau. Nah, selain itu kita juga ada program tahfidz yang non full day. Tahfidz non full day. Ya, Ya. Itu gimana itu, Bapak? Jadi tetap intensif menghafal Quran, cuma pulangnya itu jam 1 kurang seperempat. Oh, berarti tidak full day Tidak ya. full Hanya, day betul. setengah day, Pak. Betul. Oke. Jadi itu unggulan yang ketiga ya, Bapak ya. Betul. Bisa menghafal Al-Quran tapi tidak dengan full day. Juga ada program yang ketiga. Ada yang pertama itu tadi yang mondok ya kan, istilahnya pesantren untuk anak-anak kecil ya. Terus yang kedua full day. Kalau full day itu sekolahnya juga 6 hari atau 5 hari, Bapak? 6 hari. 6 hari ya tetap ya. Tetap 6 hari. Oke. Kalau yang ini yang tidak full day ini juga sama ya? Sama. Gitu. Iya. Apa yang membedakan itu, Pak? Jadi bedanya kalau yang full day itu ketika sudah jam 1 kurang seperempat itu mereka makan istirahat, terus nanti dilanjut belajar sampai jam 2. Nanti jam 2 itu TPD diisi kegiatan TPD. Oh gitu ya. Ya, betul. Jadi sekalian sekolah, tidak pulang langsung lanjut TPG ya, Pak ya. Jadi penambahan materi, pengantangan materi untuk di pagi hari. Tapi TPG-nya tetap siang ya. Ya, siang. Daripada pulang, mending sekalian satu atap ya. Karena biasanya mungkin menjadi banyak kendala ketika anak itu sudah pulang, sudah kadung main sama temennya, atau mungkin sudah kadung sibuk dengan HP-nya, Iya, gadgetnya. dengan main, dengan apa Nah gitu. itu kadang sulit ya. Itu sulit. Nah maka sebagai alternatif ya bisa langsung full day itu plus langsung gitu kan. Oke. Itu program yang unggulan yang ketiga. Oke. Yang keempat, Bapak? Yang keempat ini adalah sains bahasa. Ini materinya tetap ada menghafal Quran, cuma mereka targetnya dalam 6 tahun itu hanya juz 30 saja. Hanya juz 30 ya. Jadi per tahun itu ya ada Surat-surat pendek itu ya. Tapi kalau di kita itu mulainya dari surat An-Naba. Oh, Ya, gitu dimulai ya. yang agak panjang dulu, biar nanti yang pendek-pendek lebih mudah. Jadi bukan dari Anas ya. Ya. Tapi dari An-Naba ya. Dan akhirnya nanti anak akan terbiasa dengan urutan surat. Ketika anak itu hafalan dari Anas terus Al-Falaq, nanti urutan surat itu kadang agak itu ya. Karena udah terbiasa dari Anas ke Al-Falaq itu. Oke, jadi memang sesuai dengan namanya ya, plus tahfidz Quran. Ya, ini jadi memang programnya ya memang
ya dari Quran semua ya Pak. Betul, makanya. Jadi Dari itu kita pengen apa namanya eh, memberi tawaran di wilayah Jepara ini khususnya untuk warga Nahdien ini kan sangat apa namanya dalam memilih pendidikan gitu. betul. Sangat betul-betul di apa namanya eh, diperhatikan. Nah, ini untuk kegiatan Al-Quran kita juga betul-betul intens gitu. Karena guru-guru tahfidz kita itu ada berapa ya? Ada 25 ya. 25. Itu Jadi guru tahfidznya. ya. Jadi satu kelas itu satu guru Wah. yang mengajar apa pelajaran sekolah, pelajaran madrasah ya guru sekolah sendiri. Oh, di luar itu ya. Jadi Ya. khusus Quran ya berarti guru tahfidz itu yang mendampingi dia. Jadi satu guru mendampingi satu kelas ya. Satu Satu kelas, dua ya. guru. Oh, 2 guru gitu. Jadi kalau satu pendamping agak kerepotan Pak. Iya. Oke, itu ya sahabat Elisa. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan. Nanti di sesi kedua ini nanti ada dari adik Nafis ya. Ini nanti akan melantunkan Al-Quran juz 3. Wah, ini karena sudah juz 6 ini yang dilantunkan nanti juz 3 dengan hafalan ya Pak ya. Ini jadi Karena gini, nggih. dia di kita itu menghafalnya mulai juz 30, 29, terus dimulai dari 1. Gitu nggih. Nah, dia ini sekarang berarti hafalan di juz 4. Juz 4 ya. Oke, itu ya. Jadi nanti kita akan dengarkan langsung ya sahabat Elisa. Sekali lagi yang ingin tanya-tanya ya kepada beliau ini, mumpung ada Bapak Kepala, tanya-tanya kaitannya MIPTQ Darul Hikmah, nanti bisa telepon di 0291429800 atau ke WA-nya Erlisa ya di 081805805804. Oke, kita kembali lagi ke sholawat dulu ya sahabat Elisa. Tadi kita sudah mendengarkan beberapa lagu sholawat. Kita dengarkan lagu sholawat Mugrom. Nanti setelah ini kita akan kembali lagi di sesi kedua masih bersama dengan MIPTQ Darul Hikmah dan juga Midas Aroni di 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Dzalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa barami fi dinihim ma kanu yaftarun. Fakaifa idza jama'nahum liyaumin la raiba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Qulillahumma malikal mulki
tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadzirukumullahu nafsah wa ilallahil masir Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir Shadaqallahul azim. Oke, nampaknya adem sekali. Dengan kita membaca Al-Quran tadi yang dibacakan oleh adik Nafis ini ya, membacakan surat Ali Imran ayat 23 sampai 29. Oke, mungkin saya tanya ke adik Nafis nih ya. Menghafalkan itu sulit atau enggak sih? Hah? Enggak. Oke. Mungkin sampai hari ini sudah berapa juz? Alhamdulillah 6 juz ya. 6 juz itu dari 1 sampai 6 atau tadi yang sampaikan Pak Kepala juz 30 sudah 9. Oke, itu ya. Oke, itu ya sahabat RT saya. Jadi memang yang disampaikan oleh adik Nafis ini salah satu bukti bahwa murid atau siswa-siswi dari MIPTQ Darul Hikmah ini insya Allah menjadi tahfidz Quran ya. Oh, luar biasa. Oke, kembali lagi ke Bapak Kepala ini, Pak Ali. Mungkin bisa sedikit disampaikan terkait program tahfidz ini. Kenapa memilih tahfidz ini loh Pak? Mungkin monggo. Jadi menjadi salah satu tujuan kami dan target kami adalah menjadi sekolah terbesar, menjadi sekolah tahfidz terbesar di Jawa Tengah dan menjadi sekolah percontohan tahfidz di Jawa. Salah satunya itu maka pembelajaran tahfidz itu include dalam jadwal pelajaran gitu, jadi tidak di luar jam pelajaran itu tidak, jadi kita masukkan dalam pelajaran. Nah, anak itu juga ada target-target yang di situ ada target kelas, ada target anak. Nah, nanti dipantau dengan gurunya masing-masing. Jadi mulai dari anak yang belum bisa baca Quran pun insya Allah bisa, karena memang salah satu belajarnya anak itu kan dimulai dari melihat, mendengar, kemudian merasa gitu guys. Nah, maka
anak-anak kelas 1 itu yang masih banyak belum bisa baca Quran gitu. Rata-rata sudah hafal An-Naba, An-Nazi'at. Bahkan saat ini kan di kelas 1 itu rata-rata sudah hafal 1 juz, ya juz 30 itu. Juz 30 ya. Ya, Heeh. Memang ada tes-tesannya atau gimana itu, Pak? ya ada setiap ketika madrasah itu ada tes semesteran, mid semester seperti itu ya. Tahfidnya juga ada. Oh gitu ya. Jadi ada acuannya mungkin semester ini sampai surat ini Ya, gitu ya. betul, ya, betul. Jadi setiap harinya itu ada yang direncanakan sama gurunya masing-masing per kelas. Per kelasnya ya. Oke. Kembali ke adik siapa ini yang salah? Nabila ya. Kayaknya kelihatan tegang sekali nih. Oke. Kalau Dek Nabila sendiri ya ini ya menghafalkan gimana? Sulit tidak? Betul nggih. Kenapa tidak sulit? Apakah didampingi sama Bapak Ibu guru sehingga menjadi mudah atau gimana? Mudah ya. Satu hari bisa berapa ayat mungkin kalau menghafalkan? 1 halaman. 1 halaman ya. Oke. Nafi sendiri 1 hari dapat 1 halaman. 1 halaman juga ya. 1 halaman itu terus nanti distorkan ke Bapak Ibu guru pendampingnya. Nggih ya. Mungkin nanti ini nanti yang Nafis tadi sudah, nanti sebentar lagi nanti yang Nabila ini nanti ya. Jadi biar ditampilkan untuk benar-benar proses menghafal ini loh. Ini nyatanya seperti ini. Bahkan tadi sempat kita sering mendengarkan makharijul hurufnya juga bagus, tajwidnya. Nah, jadi memang menghafalkan Al-Qur'an itu kadang ada yang mengatakan itu tadi sebenarnya hafal sehingga tidak. Kalau di Darul Hikmah sendiri gimana Pak? Sampai tidak diajarkan sampai ke itu Pak? Iya. Iya. Jadi tidak hanya sekedar hafal saja tapi tidak pokoknya tajwidnya makhrajnya sembuh, betul nggih? Mboten, itu harus tetap dipantau karena memang ada setorannya satu-satu. Tiap hari ya Pak? Iya, setiap hari. Itu kalau yang di pondok Pak, kalau yang full day itu? Semua ya? Iya, jadi kalau yang di pondok itu malah dia setornya setelah, kalau di sekolah itu yang ini minimal kalau yang non full day ya, tahfidz non full day itu dia store itu 1 hari 2 kali. Jadi yang pertama store bacaan Quran, yang kedua store hafalan Quran. Itu 1 hari pasti gitu. Terus ditambah nanti kalau yang full day itu TPQ ya, TPQ kaitannya dengan bacaan Quran lagi. Terus kalau di pondok nanti tambah setoran hafalan dan setoran rojaah itu habis maghrib dilanjutkan sama habis subuh. Jadi sampai 2 kali kalau yang di pondok ya. Iya, 3 kali ya. 3 kali ya. Jadi dapat di sekolahan juga dapat, di pondok juga. Nah, makanya hafalnya nggih bener-bener insyaallah ngotok. Oke. Mungkin ini Bapak kaitannya tema kita kan tadi membersamai generasi emas dengan Al-Quran. Mungkin sedikit bisa dijelaskan Bapak kaitannya tentang tema ini, monggo. Oke. Baik, jadi dalam era sekarang ini kan memang yang nantinya di 2045 itu segala berbagai macam tantangan zaman ya. Maka dari itu perlu penting diperhatikan pendidikan paling dasarnya anak gitu. Apalagi setelah pendidikan dari orang tua, karena anak itu memang lahir itu langsung pendidikan pertama yang diperolehkan memang dari orang tua. Dari orang tua. Nah, karena tidak dipungkiri berbagai macam background orang tua yang nantinya juga akan mempengaruhi perilaku, pendidikan, dan mungkin motivasi anak dalam segala halnya untuk menghadapi masa yang akan datang. Nah, maka dari itu
eh, bagian dari visi kami tadi bahwa eh, ingin memantapkan Islami akidahnya berkualitas, populis pikiran dan pergaulannya dan juga terpuji akhlaknya. Maka ini harus betul-betul dimulai sejak dini mungkin. Bahkan kalau di yayasan kita itu ada yang mulai dari RA itu juga sudah ada program hafalan. Gitu. Yang saat ini itu sudah hafal 1 juz itu untuk yang RAB itu berarti yang mau besok mau masuk kelas 1 itu sudah beberapa banyak yang sudah hafal 1 juz. Juz 30 tadi Pak Ya, ya. betul, juz 30. Nah, itu salah satunya kenapa memang harus anak itu dipilihkan pondasi untuk pendidikan menghadapi tantangan masa yang akan datang. Tentunya kenapa Quran juga, karena kita tahu sendiri mungkin seperti Imam Syafi'i, kita tahu beliau 9 tahun hafal Quran gitu ya. Nah, sehingga beliau juga akhirnya bisa menguasai ilmu yang lainnya. Nah, maka ini juga menjadi motivasi kami bahwa anak-anak itu sekecil mungkin harus sudah mahir Quran supaya yang di masa yang akan datang itu untuk mempelajari yang lain juga akan lebih mudah. Dan itu sudah terbukti di kami. Meskipun jam Quran itu lebih banyak, akan tetapi nilai-nilai yang umum pun tidak tertinggal. Bahkan seringkali beberapa di Olimpiade sains itu di tingkat kabupaten ataupun kecamatan ya kita tidak tertinggal lah gitu. Baik itu yang bersifat akademik maupun akademik kita juga tidak tertinggal. Nah, sekali lagi ya, memang dengan semangat mendampingi generasi emas kita ini dengan Al-Quran itu tadi. Dan selain itu adalah memang otak anak ini berkembang 80% di masa-masa kecilnya. Gitu. Nah, maka dengan perkembangan yang sangat bagus ini kalau tidak dimanfaatkan, dimaksimalkan dengan baik, malah dimaksimalkan dengan hal-hal yang tidak baik, maka nantinya ya kecenderungan kemaksimalannya bisa bisa dibentuk ya karena itu tadi, karena memang kita maksimalkan mungkin dengan menghafal Quran, kita maksimalkan mungkin dengan belajar yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan berpengaruh. Oke, itu ya. Jadi memang mendampingi anak-anak ini ya, terutama sebagai pendidikan dasar ya Pak ya. Karena MI ini kan awal ya, sebelum nanti mungkin masuk ke MTS atau mungkin melanjutkan ke SMP kan. Tapi yang penting sudah diberikan satu dasar ya, khususnya tentang Al-Quran. Oke. Dan sahabat Arisa ya, nanti ini dari adik Nafis dan adik Nabila ini nanti akan menyanyikan lagu ya. Ini Yel-Yel atau apa ini? Lagu atau Yel-Yel nih? Judulnya Sahabat Quran. Nah, sudah siap? Oke, sebelum nanti ya Nabila sama Nafis ini nanti menyanyikan lagu Sahabat Quran ya, sahabat Edisa. Kita baca-baca dulu ini yang sudah masuk di WA-nya di Facebook-nya Erlisa. Ya, ini banyak sekali yang yang sudah ikut berkomentar ya, sahabat Erlisa ya. Mungkin ini saya bacakan satu persatu ini dari Kohar Fadluna Jati ya. Semoga tambah sukses membentuk pribadi yang Islami Qurani. Nah, itu terima kasih ya dari Kohar Fadluna Jati. Terus ini juga dari Syaiful Habib, Mbak Nabila dan Mbak Nafis. Deg-deg ser nunggu giliran. Giliran apa sih Pak ini? Oke, lanjutnya lagi nih ada siapa ini ya?
Dari Kar Salim Darul Hikmah, semoga semakin membumi. Ini mendoakan ini. Terus ini juga ada Mazra'atus Salihah, sukses dan jaya selalu MIPTQ Darul Hikmah. Oke. Ada lagi ini, ada Siti Mu'alifah, sukses untuk MIPTQ Darul Hikmah. Oke ya. Ini ada lagi nih. Yois Riz Marini, madrasah recommended untuk putra putri tercinta, bangga bisa menjadi bagian dari MIPTQ Darul Hikmah. Oke ya. Nah, ini nanti saya akan bacakan semua. Kalau baca semua ini habis waktunya. Gimana, Nabila dan Nafis sudah siap untuk menyanyikan lagu Sahabat Quran? Siap ya? Oke, silakan ya. Ini ya sahabat Elisa. Ini kita akan dengarkan lagu ini tanpa backsound. Backsoundnya belum jadi, masih tahap diproduksi ini. Oke, kita dengarkan, ada Nabila dan Nafis menyanyikan lagu Sahabat Quran. Silakan. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Quran sebagai perlindungan di hari kiamat, hari pembalasan. Dan dengan Al-Quran dapat pertolongan bagi para penghafal dan sahabatnya. Allahumma rzuqna fahman nabiyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah? Oke, kita berikan aplaus dulu ya. Oke, itu ya sahabat Arisa. Jadi memang ini lagu tentang Quran, Sahabat Quran ini. Mungkin Bapak Kepala bisa sedikit menjelaskan, ini lagunya ini syarat dengan apa ya, ada doanya, ada, ini memang ciptaan sendiri atau memang dari MI Darul Hikmah? Ya, ini kita buat untuk motivasi anak-anak. Jadi memang sebelum menghafal itu anak-anak akan menyanyikan lagu ini dulu. Gitu ya. Istilahnya yel-yel ya. Untuk yel-yel awal ya. Biar semangat. Apa maksudnya? Oh, berarti kita membaca Quran itu tujuannya untuk cari syafaat. Seperti itu juga. Bahkan dalam menghafal pun kan kita juga pakai nada seperti tadi yang dibacakan Mbak Nafis tadi. Jadi kita menghafalkan pun juga memakai lagu. Oke, itu ya. Jadi memang ini diciptakan langsung dari apa jenengan yang diciptakan ini Pak? Jangan-jangan Pak Ali sendiri ya menulis ini ya. Oke, tapi memang ini bagus, ini ada doanya juga dari Pak ya. Jadi kalau seandainya sebelum menghafalkan Al-Quran atau dalam pembelajaran dibacakan juga, ini tidak hanya sekedar lagu karena juga ada doanya juga ya. Oke, itu sahabat Arisa, kita akan kembali lagi ke sholawat ya sahabat Arisa. Ini juga kita akan putarkan satu lagu tentang Quran ya, Hadal Quran ya, kita nanti putarkan, dan setelah ini nanti kita akan kembali lagi ya bersama MIPTQ Darul Hikmah
menganti gedung. Tetap di 94,7 Erlisa Radio Aslinya Jepara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu allan najma'u idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya bainahum. Bal yuridul insanu liyafjura amamahu. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Summa inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraqi. Wa qila man raq. Wa dhanna annahu al-firaq. Wal taffatis saqu bis-saq. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Fala saddaqa wala shalla. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Thumma dhaba ila ahlihi yatamatta. Awla laka fa'awla. Thumma awla laka fa'awla. Ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Alam yakunu nutfatan min maniyyin yumna. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Faja'ala minhu az-zawjayni adh-dhakara wal unsa. Alaysa dhalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Sadaqallahul azim. Oke, sahabat Elisa, sambil mendengarkan Quran ini karena begitu sangat adem sehingga kayaknya gitu lah. Oke, itu tadi dari Dek Nabila ini. Dek Nabila ini kelas berapa ini?
Baru kelas 4 ya, oh, tapi bacaan Qur'annya sudah bagus ini ya. Ini ya jadi untuk adik-adik, nah ini mungkin membaca Al-Quran itu ya memang harus tidak hanya sekedar mau cotok diwot, tapi memang harus ada apa namanya makharijul hurufnya, terus tajwidnya, nah, ini lagunya juga, nah, ini jadi orang bisa sambil mendayu-dayu mendengarkan sampai ngantuk gitu ya. Oke, itu sahabat Risa ya. Tadi dari Nafis sudah melantunkan tadi surat dari Nabila ya, melantunkan surat Al-Qiyamah. Betul ya? Al-Qiyamah itu juz berapa itu, Nabila? Just the person. 29 ya. Oh, ini sambil ngetes ini Pak. Iya, benar. Ternyata memang tahu ya, tidak hanya sekedar tahu suratnya tapi tahu juznya ya. Oke, mungkin bisa disampaikan ini Pak Ali kaitannya mungkin pesan dan harapan untuk sahabat Ernisa, para pendengar, para pemirsa kaitannya tentang tema kita pada sore kali ini. Moga. Baik, pesan harapan kami sebagai orang tua dalam mendampingi generasi emas ini nanti betul-betul diperhatikan kaitannya dengan pendidikan maupun dengan pendampingan. Maka dari itu kami mengajak monggo yang terutama bagi orang tua yang memiliki anak nanti mau masuki di usia MI, silakan bisa didaftarkan di MI PTQ Darul Hikmah Menganti Kedon Separa. Jadi dengan 4 program tadi sudah kita sampaikan, mudah-mudahan nanti menjadi investasi akhirat untuk orang tuanya. Amin, amin. Setidaknya kita sudah buka ini mau gelombang kedua ini. Ini sudah gelombang kedua ya Pak ya? Ini sudah. Padahal baru awal tahun ini. Ya, kita sudah dapat 100. Alhamdulillah. Jadi target kira-kira berapa Pak? Kita targetnya 175. 175. Kita tinggal 75. Wah, tinggal 75. Silakan nih, cepet-cepetan nih. Ya. Sebelum ditutup ya Pak ya. Sebelum ditutup, monggo yang mau menyekolahkan putra-putrinya yang mau masuk ke MI ini bisa segera didaftarkan di madrasah kami, dan insya Allah dengan guru 55 di kami itu ya kita berusaha mendampingi, membimbing, mendidik, juga mendoakan, mudah-mudahan semuanya diberikan dan Allah Amin, amin, amin. sehingga putri siswa-siswi yang diamanatkan kepada kami benar-benar bisa menjadi anak-anak yang solih-solihah, menjadi qurrata ayun bagi keluarganya, jadi hafiz, sukses dunia akhirat, senantiasa dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu juga untuk madrasah kami juga terus berproses, terus berkembang untuk menjadi madrasah yang unggul, menjadi madrasah yang sesuai dengan tantangan zaman yang memang dibutuhkan masyarakat. Amin. Oke, itu ya sahabat Ernisa pesan dan harapan dari Bapak Ali nih, selaku Kepala MI PTQ Darul Hikmah Menganti Kedung. Mungkin saya ke Nafis ini, adik Nafis ini. Mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman-teman atau ke ke siapa ya, ke teman-temannya, ke bapak ibunya, orang tua atau siapa mungkin mau menyampaikan pesannya. Monggo, ayo dari Nafis dulu, monggo. Ayo, malah senyum. Ingin menyampaikan, silakan. Terima kasih untuk orang tuaku yang mendidikku dari kecil. Oke. Akan selalu diriku. Ada lagi?
Namanya masih malu-malu Pak. Oke, lanjut ke Nabila. Mungkin ada yang ingin disampaikan pesan, monggo. Harus semangat. Selalu semangat. Terus? Itu doa ya? Oke, selalu semangat ya. Oke, sebelum Migdas Saran tutup ini, kembali lagi kita baca komen-komen ya sahabat Elisa, karena banyak banget ini yang ikut komen ini. Ini ada dari siapa ini? Berniha Azuzu. Nah ini hadir dari Semarang. Oh ini MIDH Go Internasional, yuk semangat untuk generasi Quran. Wah ini memberikan semangat ini. Tadi yang disampaikan oleh Nabila ini. Juga ada ini Sabit 3 saudara. Masih stay tune di on Erlisa FM Jepara. Oke, terima kasih. Ada lagi ini ada Ahmad Ali Ifni. Nah, ini hadir. Selamat sore Kak. Tetap stay tune di Erlisa bersama Darul Hikmah. Oke, terima kasih. Ini juga ada Alivia Mauli Putri. MIPTQ Darul Hikmah keren. Barokallah, semoga sukses selalu, amin. Ada juga Farizki Malik, mantap Darul Hikmah, jaya selalu, amin. Zainatun Afifah, memang tidak diragukan lagi, Darul Hikmah selalu keren. Wah sini. Nah, ini sekali lagi nih ada Sofi, alhamdulillah. Selamat buat Mbak Nabila dan Mbak Nafis. Semoga buat contoh adik-adiknya di MIPTQ Darul Hikmah menganti. Oh ini disenggol ini ada Nabila dan Nafis ya. Oke ya, ini juga tadi yang ikut gabung ini ada Hartaji Aji. Hadir dari Jayapura ya. Terima kasih ini sebagai pendengar dan penonton yang rutin mengikuti Migdas Saran ketika siaran ini. Ada juga Ibu Siti Zulaini ya, Ibu Aja Zulaini ini sambil nonton sambil bareng ngaos ini. Jadi ini beliaunya ini sambil ngaos sambil mendengarkan juga Erlisa. Ada juga ini ada Ustadz Khairi ikut mendengarkan. Oke, yuk dimainkan apa Ustadz ini? Ini dari Mayang Ustadz Khairi, terima kasih. Dan mungkin sebagai closing Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing sebelum kita tutup. Ya intinya kita terima kasih untuk Erlisa, Radio Erlisa, mudah-mudahan juga selalu menjadi penyiar penyiar kebaikan. Amin, di amin. Jepara, Amin. selebihnya untuk Indonesia. Amin. Oke. Penutup pantun dari saya. Wah, ini ada pantunnya ini. Pohon randu banyak durinya, Cakep, tangan bermain kaki melangkah, cakep. sambut dengan gembira, mendampingi generasi emas bersama MIPTQ Darul Hikmah. Wah, oke. Ternyata pandai berpantun juga ini Pak Ali. Harus Ada lagi Pak? istikharah. Sudah. Oke, diakhiri dengan pantun ya sahabat Erlisa ya, sebagai penutup kita sore kali ini ya sahabat Erlisa. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ali dan kru, karena juga membawa kru ini. Wah, ini juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah ikut gabung tadi. Juga terima kasih kepada Nabila dan Nafis ya, yang sudah ikut menjadi tamu di Pesona Erlisa, dan semoga menjadikan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semuanya, khususnya menjadi generasi yang betul-betul generasi emas namun tetap Quran. Amin Allahumma amin. Oke, itu ya sahabat Erlisa, terima kasih yang sudah ikut gabung ya sahabat Erlisa, tadi yang dari Jayapura, dari Semarang, dari manapun, terima kasih. Dan insya Allah Migdas Saran akan menemani sahabat Erlisa seperti biasa di hari Sabtu dari jam 3 sampai jam 5 sore di Pesona Erlisa, pecinta sholawat Nabi, sholawatan di Radio Erlisa. Akhirnya Migdas Saran harus pamit.
Tetap konsentrasi, raih prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Allahumma fiqlah kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.